Oke, bismillah, lanjut. Min data tunggal. Min rata-rata hitung ya. X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. X di sini itu mewakili data ya, per datanya. Dibagi dengan N. N-nya itu maksudnya adalah banyaknya nilai, itu banyaknya data. Di bawahnya ada rumusnya, jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, itu rata-rata ya. Terus rata-rata juga bisa dirumuskan dengan jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, ini nanti untuk data yang dalam bentuk tabel yang punya frekuensi ya. Contoh pertama, data nilai ulang harian Dodo dari 5 mata pelajaran 78, 86, 90, 73, 100. Hitunglah rata-rata nilai ulangan harian Dodo. Rata-ratanya adalah jumlah semua nilai dibagi dengan banyak nilai. Oke, kita jumlahkan semua. 78 tambah 86 tambah 90 tambah 73 tambah 100 dibagi 5 ya, karena 5 data tadi. Jumlahnya 427 dibagi 5, hasilnya 85,4. Jadi rata-rata ulangan harian Dodo adalah 85,4. Contoh yang kedua, ini ada tabel ulangan matematika siswa kelas 8. Nah, di sini nilainya dari 65, 70, 75, 80, 85, 90 sampai 95 dengan frekuensinya 3 ya. 6, 7, 5, 11, 5 dan 3. Nah, untuk mengerjakannya pakai rumus yang di atas ya. Kita mencari frekuensi kali nilai dulu, dikalikan ya. Di sebelah kanan udah tertera 65 kali 3 195 dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah kita ke jumlah frekuensinya juga ya. Jumlah frekuensinya dihitung 3, 6, 7, 5 sampai ke 3 lagi, hasilnya 40. Dan jangan lupa yang frekuensi kali nilai juga dijumlahkan. Nah, rumusnya jumlah frekuensi kali nilai dibagi jumlah frekuensi. 3210 dibagi 40, hasilnya 80,25. Jadi rata-ratanya adalah 80,25. Oke, lanjut. Modus ya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul, atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, ini cenderung lebih mudah. Data ukuran sepatu 10 anak. Nah, sekian. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, syaratnya adalah kita urutkan terlebih dahulu datanya. Ya, jadi jangan dibiarin acak, tapi urutin terlebih dahulu. Ini yang sudah diurutkan. Paling kecil 36, paling besarnya 42. Nah, di situ antum lihat ada beberapa data yang muncul lebih dari sekali. Nah, yang paling banyak muncul yang mana? 37-nya 2, terus 361, 38-nya 1, 39-nya 1, 40-nya 3 kali, 41-nya 1, 42-nya 1 kali juga. Yang paling banyak ternyata 40, maka modusnya adalah 40. Ya, contoh nomor 2. Data ukuran sandal 10 anak ya. Udah ada angkanya 8, 9, 10, 8, 11, 8, 10, 9, 10, 7. Tentukan modus dari data tersebut. Kita urutin dahulu dari yang paling kecil ke yang besar. Nah, sudah diurutkan. Ternyata di situ ada 2 yang sama. 8 itu 3 kali dan 10-nya juga 3 kali. Nah, maka modusnya adalah kita sebutin dua-duanya, 8 dan 10. Dalam kondisi seperti ini itu dinamakan dengan bimodus ya. Oke, nomor 3. Modus dari data berikut. Nah, ini ada nilainya, ada frekuensinya ya. Oke, jawab. Nilai yang frekuensinya paling tinggi adalah 80 karena frekuensinya itu ada 85.
ya. Karena ada 8 ya. Jadi ini Evan ya, ada kesalahan itu 85. Oke, tentukan kelas modus. Nah, ini untuk yang tabel distribusi frekuensi berkelompok ini ya, yang berempat. Nah, kalau seperti ini, nah, dilihat frekuensinya aja cukup. Yang paling banyak yang frekuensinya 12. Dia berada di kelas yang rentang nilainya 85 sampai 89. Jadi kelas modusnya itu adalah yang di kelas 85 sampai 89 ya. Sekarang lanjut ke median ya. Median itu adalah nilai tengah dengan syarat datanya diurutkan. Nah, di sini ada dua kondisi. Banyak datanya ganjil. Jadi nanti datanya itu banyaknya ganjil, maka medianya tepat di tengah-tengah. Terus kondisi yang kedua, banyak datanya genap. Ya. Untuk yang banyak datanya genap, maka medianya nanti adalah rata-rata dari dua data yang di tengah-tengah ya. Oke, langsung ke contoh nomor 1 ya. Ini untuk yang datanya ganjil. Di situ ada 9 data, bisa antum lihat ya, ada 9 data. Oke, datanya masih acak. Nah, maka diurutkan terlebih dahulu seperti biasa ya, dibiasakan. Udah urut 36 sampai 42. Nah, karena dia ganjil, nah, maka pasti kalau kita posisikan seperti ini ya, dari yang depan yang belakang, ibaratnya kita eliminasi satu-satu, kita menyelesaikan satu di tengah. Nah, satu yang di tengah ini, yang 39 itu adalah median. Kita nggak perlu ngitung lagi. Jadi mediannya adalah 39. Berbeda dengan yang contoh nomor 2. Contoh nomor 2, di situ ada datanya ada sekitar 14 ya, 18 data. Nanti genap. Nah, seperti biasa diurutkan terlebih dahulu. Nah, oke, ternyata di sebelah dari yang paling kecil ke yang paling besar ada 2 blok ya. 6 nilai yang pertama, 6 nilai yang terakhir. Nah, di tengah menyisakan 2. Nah, menyisakan 2, maka medianya itu di tengah-tengahnya 7 sama 8. Berapa tengah-tengah 7 sama 8? Ya, 7,5 harusnya. Nah, tapi kita lihat coba ya. Oke, di situ medianya ya. Jadi medianya bukan 78, bukan, tapi 7 sama 8 diantaranya itu. Nah, maka medianya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5 ya. Jadi median itu tidak mesti angkanya bulat ya, terkadang ada yang koma ya. Oke, berikutnya median data tunggal. Nah, ini sama-sama data tunggal, tapi ini untuk yang daftar distribusi frekuensi. Oke, jika data telah disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi, maka median dari seperangkat data tersebut dapat ditentukan dengan langkah berikut ya. Oke, langkah-langkahnya adalah menentukan jumlah frekuensinya ya, banyak n-nya berapa. Setelah itu, jika banyak nilainya atau datanya ganjil, maka medianya adalah n ditambah 1 bagi 2. Terus jika datanya genap, maka nanti adalah nilai ke n bagi 2 ditambah nilai ke n bagi 2 tambah 1 bagi 2. Oke, langsung ke contoh ya. Modus dari data berikut. Nah, kita cari tahu dulu n-nya berapa. Nah, oke. Nah, kita buat tabel yang baru. Di bawahnya ada ditambahi nilai ke. Nah, nilai ke maksudnya adalah di 65 itu ada dua nilai. 70 ada 4 nilai yang 70 dan seterusnya sampai 100. Nah, berarti yang 65 ini adalah data ke 1 dan data
kedua. Terus yang 70 itu lanjutannya data ketiga sampai ke 6. Karena banyaknya 4 ya. 1 2 habis itu ketiga, keempat, kelima, keenam itu nilainya 70 semua. Terus ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 nilainya 75 dan seterusnya. Nah, ketika kita menghitung urut seperti ini ya, di akhir itu sama saja kita sudah menghitung jumlah frekuensinya total berapa ya. Di sini total ada 35 ya. Beberapa garis cetak tebal. Berarti 35 ini adalah N-nya ya. Data semua nilainya ada 35. Nah, oke, jadi frekuensinya ada 35. Ini ganjil. Nah, ganjil maka kita pakai rumus yang A ya. Maka medianya adalah, jangan lupa, nilai ke ya, bukan N plus 1 per 2 aja, tapi ada nilai ke ya. Oke, ada nilai ke nanti. Nilai ke N plus 1 tambah 2. Oke, berarti nilai ke N-nya 35 tambah 1 bagi 2, 36 bagi 2 berarti nilai ke 18. Nah, antum lihat dari nilai ke 18 itu di mana? Ternyata di yang ini. Yang nilai ke 16 sampai 23. Nilai 18 di situ kan? Di antara 16 sampai 23 ada nilai ke 18. Berarti nilai ke 18-nya adalah 85. Jangan 8 ya, tapi 85. Ya. Oke. Jadi ini median dari data tersebut adalah 30. Afan ini belum diganti ya. Datanya 85. Oke. Nah, ini contoh yang kedua ya. Terakhir. Nah, tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini akan ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, seperti yang tadi, dibuat nilai ke-nya. Nah, oke. Nilai ke-nya udah. Nah, ternyata jumlah frekuensinya itu ada 38 ya, yang ini genap. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Median adalah nilai ke N plus 1 bagi 2. Nah, 38 tambah 1 bagi 2 hasilnya nilai ke 19,5. Nah, nilai ke 19,5 itu maksudnya adalah ini apa nih ya, typo itu harusnya nilai ke 19,5 itu artinya adalah nilai ke 19 dan nilai ke 20 pertengahannya ya. Nah, Bapak ini lingkarin tuh ya, nilainya 8 sedangkan nilai ke 20-nya 9. Maka mediannya adalah 89 tambah 8 tambah 9 bagi 2, hasilnya 8,5. Itu cara pertama. Cara kedua ikut yang seperti di rumus persis ya. Oke. Mediannya nilai ke 38 per 2 ditambah 38 per 2 tambah 1. Nanti hasilnya sama saja ya. Jadi median nilai ke 19 ditambah nilai ke 20 bagi 2 ya. Hasilnya sama ya, 8,5. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih statistika, tentang ukuran penyebaran data ya. Kalau tadi ukuran pemusatan, yang berikutnya ukuran penyebaran. Insya Allah ya. Oke. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.